Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4 Kiai Haji Mas Alwi dan Kiai Haji Maksum. Anak-anak, hari ini kita masih membahas tentang khitan. Kenapa kok diulang-ulang sama Bu Wahda, biar kalian tetap bisa memahami pengertian dari khitan, kemudian bisa mengetahui dalil disyariatkannya khitan, dan kemudian bisa mengetahui hukum khitan antara khitan laki-laki dan perempuan. Dan anak-anak juga bisa mengetahui hadis tentang khitan laki-laki itu yang mana dan hadis tentang khitan perempuan itu yang mana, ya. Nah, di sini coba dibuka buku LKS-nya, langsung saja diulangi lagi itu sama Bu Wahda ya. Khitan secara bahasa itu berasal dari kata apa? Dari kata bahasa Arab khotanah yang artinya memotong. Nah, kemudian lanjut dalil disyariatkannya. Nah, ini khitan disyariatkannya untuk laki-laki dan perempuan itu berdasarkan dalil-dalil yang antara lain adalah firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka linnasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdidz zalimin. Nah, itu adalah dalil khitan bagi laki-laki dari Al-Qur'an. Kemudian artinya adalah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat atau perintah dan larangan, lalu Nabi Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, dan saya mohon juga dari keturunanku. Allah berfirman, janjiku ini tidak mengenai orang-orang yang zalim. Quran surah Al-Baqarah ayat 124. Kemudian Rasulullah bersabda, ini adalah hadis Bukhari Muslim tentang berkhitan. Ikhtanna Ibrahimu wa wa ibnu thamanina sanatan bil kudumi. Nabi Ibrahim berkhitan dalam usia 80 tahun dengan memakai kampak. Kemudian di sini ada hadis, dalil hadis ya tentang khitannya perempuan, ya. Ida hafatti fa amshi wala tanhaki fa innahu asra lil wajhi wa ahdha inda zauji, rawahu Tabrani. Apabila kamu menkhifat, kalau perempuan itu namanya khifat ya, kalau laki-laki namanya khitan, tapi artinya sama-sama memotong. Janganlah kamu berlebihan, karena yang tidak berlebihan itu anaknya akan menambah cantik wajah dan menambah kenikmatan dalam berhubungan dengan suami istri. Hadis riwayat Tabrani. Nah, di sini anak-anak hukum khitan satu, yang untuk laki-laki itu sebagian besar ulama fikih itu mengikuti Imam Syafi'i yang berpendapat bagaimana? Bahwa hukum khitan itu wajib untuk laki-laki, ya. Terus kemudian khitan disyariatkan bagi orang yang sudah baligh. Nah, nanti di pelajaran selanjutnya kita akan membahas tentang tanda-tanda baligh atau mendekati baligh. Kita adalah pembeda antara orang kafir dan orang muslim. Khitan adalah yang membedakan antara orang kafir dan orang muslim. Sedangkan khitan atau khifat bagi perempuan di sini itu hukumnya adalah masih diperselisihkan oleh para ulama. Ya, sebagian ulama itu berpendapat bahwa khitan perempuan atau khifat itu wajib. Sebagian lagi berpendapat bahwasanya khifat bagi perempuan itu hukumnya sunnah. Nah, di sini juga ada batas yang dipotong dalam mengkhitan anak laki-laki. Oke anak-anak, yang dipotong dalam mengkhitan anak laki-laki adalah semua kulit yang menutupi hasyafah. Oleh karena itu, jika ada bayi yang lahir dalam keadaan telah dikhitan tetapi belum semua kulitnya terpotong, ia perlu diperiksa kembali. Jika yang terpotong lebih dari separuh kulit, berarti ia telah terkhitan dengan sempurna. Jika
yang terpotong separuh atau kurang dari separuh, maka ia perlu dikhitan ulang. Nah, di sini anak-anak dijelaskan juga tentang batas yang dipotong dalam mengkhitan perempuan. Ya, alat kelamin perempuan itu terdiri dari dua. Ya, bagian pertama itu merupakan simbol kegadisannya, dan kedua adalah bagian yang harus dipotong saat berkhitan. Bentuknya itu seperti jengger ayam jantan anak-anak, terletak di bagian farji atas dua tepinya. Jika ini dipotong, sisanya akan berbentuk seperti biji kurma, jadi kecil. Cara memotongnya itu tidak boleh berlebihan sesuai dengan hadis riwayat Imam Tabrani tadi. Nah, sebagaimana dimaklumi bahwa tujuan khifat adalah untuk menstabilkan syahwat. Oleh sebab itu, cara memotongnya tidak boleh berlebihan. Akan tetapi, jika khifat itu dibutuhkan ketelitian, jika khifat itu dilakukan secara berlebihan, maka bisa menimbulkan lemah syahwat. Oleh sebab itu dibutuhkan ketelitian dan kehati-hatian dalam melaksanakannya. Nah, untuk yang waktu khitan, orang yang mengkhitan, ya. Terus kemudian ada juga tasyakuran yang namanya walimatul khitan, ya. Itu dibaca sendiri oleh anak-anak. Adapun apa saja sih hikmah dari mengkhitan itu? 1. Mencegah penyakit. 2. Melatih anak menjaga kebersihan. Kemudian menghilangkan beban psikologis, memudahkan menghilangkan najis yang menempel. Benar-benar dibaca ya anak-anak di LKS halaman 4, 5, 6, dan 7. Selanjutnya untuk lebih memahami atau mengukur kefahaman kalian, seperti biasa kita latihan soal. Jadi halaman 7 ada soal tentang khitan, dikerjakan sama anak-anak sampai 15 saja. Sampai nomor 15 saja. Oke? Ya. Nomor 7 sampai halaman 7 sampai halaman 9. Nah, jika ada yang belum dipahami boleh ditanyakan. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.